Kelompok 3. Kami di sini akan membahas tentang teori habitus dari Pierre Bourdieu. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Intan Ayu Mutiara Pramisti. Saya Aldosa Budiarta. Saya Revalina Suci. Tanpa berlama-lama, langsung saja ya kita masuk ke pembahasannya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pendekatan teori habitus oleh Pierre Bourdieu dalam fenomena budaya thrifting di kalangan mahasiswa. Lalu, siapa sih Pierre Bourdieu itu? Pierre Bourdieu merupakan seorang sosiolog Prancis dan penulis yang dikenal karena pandangan politiknya dan vokal keterlibatannya dalam isu-isu publik. Bourdieu merupakan salah satu pemain terkemuka dalam kehidupan intelektual Prancis. Bahkan, ia menjadi referensi intelektual bagi gerakan yang menentang non-liberalisme dan globalisasi yang berkembang di Prancis dan bagian dunia lain selama 1990-an. Lalu, apa sih teori habitus itu? Teori habitus oleh Pierre Bourdieu merupakan konsep yang sangat penting dalam sosiologi budaya dan strukturalisme konstruktivisme. Bourdieu menggambarkan bahwa habitus ini sebagai struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif yang ada di masyarakat. Habitus ini tidak hanya terbentuk melalui pengalaman pribadi, tetapi juga melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya yang dikenalnya. Bourdieu menjelaskan bahwa habitus ini mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan lingkungan dan mempengaruhi perilaku sosial mereka. Dalam teorinya, Bourdieu juga menjelaskan bahwa habitus dapat berubah dan dikembangkan melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman baru. Tetapi, perubahan ini tidak dapat terjadi secara spontan, melainkan memerlukan proses internalisasi, eksternalitas, dan eksternalisasi internalitas. Nah, teori habitus ini memiliki konsep dasar serta konsep kunci. Konsep ini terdiri dari yang pertama yakni kapital. Kapital adalah modal atau sumber daya yang digunakan untuk menguasai serta mendominasi suatu masyarakat. Kapital ini terdiri dari ekonomi, sosial, budaya, serta simbolik. Kemudian ada ranah atau arena. Ranah merupakan jaringan relasi posisi-posisi objektif yang terbentuk dalam interaksi dengan orang lain atau pihak luar. Selanjutnya ada struktur mental. Struktur mental merupakan konsep yang mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia sosial dan mempengaruhi perilaku sosial mereka. Struktur ini terbentuk dari kombinasi struktur objektif serta sejarah disposisi pribadi. Kemudian ada struktur objektif. Struktur objektif adalah struktur yang mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia sosial dan mempengaruhi perilaku sosial mereka. Struktur ini terbentuk dari kombinasi struktur mental serta sejarah disposisi pribadi. Selanjutnya ada sejarah disposisi pribadi. Hal ini adalah internalisasi struktur-struktur sosial dan budaya yang dikenal oleh individu sehingga mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia sosial dan mempengaruhi perilaku sosial mereka. Selanjutnya yang terakhir ada strukturalisme, konstruktivisme, yakni metode sintesis teoritis yang menggabungkan analisis struktur objektif dengan asal-usul mental individual yang mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia sosial dan mempengaruhi perilaku sosial mereka. Yang selanjutnya ada hubungan antara teori habitus menurut Pierre Bourdieu dengan budaya thrifting dalam beberapa aspek. Habitus sendiri merupakan ketidaksadaran atas suatu kultur atau budaya. Dalam teori Bourdieu, habitus merupakan proses internalisasi struktur-struktur sosial dan budaya yang dikenal oleh individu, sehingga mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia sosial dan mempengaruhi perilaku sosial mereka. Sedangkan budaya thrifting sebagai contoh dapat dianggap sebagai ketidaksadaran atas suatu kultur yang terbentuk dari proses sejarah dan kebiasaan pada diri seseorang sehingga ketidaksadaran tersebut menjadi ilmiah. Oke, sekarang kita lanjut ke kapital budaya. Teori kapital budaya yang dikemukakan oleh Bourdieu memperlihatkan bagaimana kebiasaan thrifting yang dilakukan oleh anak muda menjadi sebuah new culture sebagai penentu identitas. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pola konsumsi pakaian baju thrift dilakukan diantaranya sebagai pelengkap aksesoris penampilan. Dilakukan hal tersebut karena memiliki selera yang berbeda dan melakukan thrifting karena telah menjadi habitusnya. Pada thrifting anak muda dipengaruhi oleh faktor harga, faktor kualitas, dan faktor lingkungan yang memberikan nilai pada pakaian bekas. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita.